Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penanganan limbah non-infeksius yang beranggotakan Saya Mega Wahyuni. Saya Mentari Tikasari. Saya Muhammad Arif Fauzan. Saya Nega Hidayah. Saya Mudira Hajeng Agustini. Saya Nikita. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu pengertian atau definisi dari limbah itu sendiri? Pengertian limbah atau definisi dari limbah itu sendiri menurut WHO, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan juga perlindungan limbah serta PP Nomor 12 Tahun 1995 tentang pengelolaan limbah menyatakan bahwa limbah adalah merupakan suatu sisa dari kegiatan manusia. Sedangkan tujuan dari memanajemen limbah di rumah sakit itu adalah salah satunya untuk mencegah penularan penyakit. Kemudian juga untuk menjaga kesehatan di lingkungan rumah sakit tersebut dan juga untuk menjaga citra dari rumah sakit tersebut. Rumah sakit merupakan tempat kita berobat. Apa jadinya jika justru pada saat kita mengunjungi rumah sakit untuk berobat justru malah makin sakit? Waduh, pastinya nggak mau ya. Nah, maka dari itu perlu sekali kita untuk menjaga higienitas bagi diri kita sendiri dan juga lingkungan kita agar terhindar dari infeksi atau juga penyakit. Tahukah kamu apakah itu sampah ataupun limbah non-infeksius? Sampah ataupun limbah non-infeksius adalah hasil sampingan dari kegiatan manusia yang dirasa sudah tidak berguna atau tidak memiliki manfaat lagi dan dapat mengganggu manusia dan juga lingkungan. Apa saja yang termasuk ke dalam sampah ataupun limbah non-infeksius? Yang pertama ada kertas, plastik maupun kaleng. Yang kedua ada bungkus obat. Yang ketiga ada kertas pembungkus plester. Kemudian yang keempat seperti bungkus makanan ataupun minuman. Yang kelima sisa makanan. Yang keenam daun ataupun ranting. Yang ketujuh adalah material atau sampah maupun limbah yang tidak terkontaminasi oleh pasien. Berikut warna label limbah sesuai dengan jenisnya yang biasa kita temukan di rumah sakit, di klinik maupun di puskesmas. Yang pertama berwarna hitam, itu untuk sampah maupun limbah yang bersifat non-infeksius. Yang kedua warna kuning untuk sampah maupun limbah yang bersifat infeksius. Kemudian warna ungu untuk sampah maupun limbah yang bersifat sitostatik. Kemudian warna merah untuk limbah maupun sampah yang bersifat kimia, dan warna orange untuk limbah maupun sampah yang bersifat radioaktif. Di bawah ini merupakan tempat sampah yang biasa kita temukan di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit. Tempat sampahnya biasanya di atasnya terdapat label berwarna hijau bertuliskan sampah non-infeksius. Tempat sampahnya dikhususkan untuk sampah-sampah seperti plastik, kemudian pembungkus PET, infus set untuk plafon besar, termasuk di dalamnya juga untuk kemasan-kemasan bekas makanan ataupun minuman, kemudian bekas kemasan sampo, sabun, pasta gigi, dan juga sisa-sisa makanan. Dan tempat sampah ini tidak diperbolehkan untuk diisi sampah yang terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Standar pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan limbah diatur dalam Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan pengelolaan limbah itu untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dari penyebaran infeksi dan cedera. Lalu untuk membuang bahan-bahan berbahaya seperti sitotoksik, radioaktif, gas, limbah infeksius, limbah kimiawi, dan farmasi dengan aman. Proses pengelolaan limbah. Pertama, identifikasi jenis limbah, lalu dilakukan pemisahan limbah. Setelah dilakukan pemisahan, limbah diangkut menuju tempat penampungan limbah sementara, lalu dilakukan pengolahan limbah. Selanjutnya yaitu identifikasi jenis limbah. Secara umum, limbah medis dibagi menjadi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Sedangkan limbah kategori padat terdiri dari benda tajam, limbah infeksius, limbah sitotoksik, limbah patologi, limbah farmasi, limbah genotoksik, limbah bertekanan, limbah dengan kandungan logam berat,
limbah kimia, dan limbah radioaktif. Nah, kemudian yaitu pemisahan limbah. Pemisahan limbah dimulai pada awal limbah dihasilkan dengan memisahkan limbah sesuai dengan jenisnya. Tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya, antara lain yang pertama, limbah infeksius. Nah, limbah ini merupakan limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh. Nah, limbah ini itu harus dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Jenis limbah ini seperti limbah sampel laboratorium, limbah patologis, nah seperti jaringan, organ bagian tubuh, otopsi, cairan tubuh, produk darah yang terdiri dari serum, plasma, trombosit, dan lain-lain. Nah, bisa juga diapers yang dianggap limbah infeksius bila bekas pasien infeksi saluran cerna, atau bahkan bekas menstruasi dan pasien dengan infeksi yang ditransmisikan lewat darah atau cairan tubuh lainnya. Yang kedua, limbah non-infeksius. Limbah ini merupakan limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh. Nah, limbah ini harus dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam. Contohnya itu seperti sampah rumah tangga, sisa makanan, ataupun sampah kotor. Ketiga, limbah benda tajam. Nah, limbah ini merupakan limbah yang memiliki permukaannya tajam. Limbah ini harus dimasukkan ke wadah tahan tusuk dan air. Contohnya itu seperti jarum, kuit, ujung infus, benda yang permukaannya tajam. Keempat, yaitu limbah cair. Nah, limbah cair ini harus segera dibuang ke tempat pembuangan atau pojok limbah cair. Selanjutnya ada pengangkutan. Beberapa syarat pengangkutan antara lain yaitu ada pengangkutan limbah harus menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup dan juga mudah dibersihkan dan tidak boleh tercecer. Dan petugasnya itu harus menggunakan APD ketika mengangkut limbah. Juga lift pengangkut limbahnya berbeda dengan lift pasien. Dan bila tidak memungkinkan, atur waktu untuk pengangkutan limbahnya. Kemudian tempat penampungan limbah sementara atau TPS, yaitu limbah sebelum dibawa ke tempat penampungan akhir pembuangan. Ada beberapa syarat TPS limbah antara lain yaitu tempatkan limbah dalam kantong plastik dan ikat dengan kuat. Terus beri label pada kantong plastik limbah dan setiap hari limbah diangkat dari TPS minimal 2 kali sehari. Pengangkutan limbah juga harus menggunakan kereta dorong khusus. Nah, kereta dorong khususnya ini harus kuat, mudah dibersihkan, tertutup limbah dan tidak boleh ada yang tercecer. Dan gunakan APD ketika menangani limbah. Dan TPS ini harus di area terbuka, terjangkau oleh kendaraan dan juga aman dan selalu dijaga kebersihannya dan kondisinya kering. Pengolahan limbah. Limbah infeksius itu dimusnahkan dengan insenerator, sedangkan limbah non-infeksius itu dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, limbah benda tajam dimusnahkan dengan insenerator. Limbah cair dibuang ke spolhok, limbah feses, urin, darah itu dibuang ke tempat pembuangan atau pojok limbah, yaitu spolhok. Selanjutnya, pengumpulan sampah non-infeksius, di mana petugas cleaning service akan mengumpulkan sampah dari seluruh ruangan klinis yang berada di rumah sakit. Setiap petugas harus menggunakan masker, sarung tangan, serta membawa kantong plastik yang baru yang berwarna hitam. Biasanya, petugas akan mengumpulkan dan mengosongkan tempat sampah di waktu pagi dan sore hari di setiap ruangan instalasi. Setelah sampah tersebut terkumpul dalam satu wadah yang khusus, lalu akan diangkut menggunakan gerobak sampah untuk dibawa ke TPA tempat pembuangan akhir. Alur pengangkutan sampah. Sampah dari ruangan atau instalasi dibawa ke TPS tempat pembuangan sementara. Untuk sampah infeksius dan B3, bahan berbahaya dan beracun, itu dibawa ke pihak ketiga. Untuk sampah non-infeksius, sampah sisa makanan, dan sampah umum dipisahkan, di mana wadahnya tertutup dilapisi kantong plastik berwarna hitam. Untuk sampah sisa makanan, itu diberikan untuk pihak ketiga untuk makanan ternak. Dan selanjutnya sampah tadi dibawa ke TPA tempat pembuangan akhir. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah sampah atau limbah biasanya dilakukan pendaur ulangan terhadap sampah tersebut untuk menerapkan konsep Go Green.
Cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.